Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas 2B Perbankan Syariah di sini akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu kajian usuliyah 5 tentang ijtihad, taklid, dan fatwa yang disusun oleh Talita Kaliana NIM 205231075, Dwi Sekar Putri NIM 205231076, dan Roy Wahyudi NIM 205231077. Bab pertama yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan jahada. Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Adapun definisi yang diketengahkan oleh para ulama usul fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul memberikan definisi ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syara yang bersifat amali melalui cara istinbat. Yang kedua, menurut Tajuddin Ibnu Abdul Wahab As-Subhi, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang ahli fikih untuk menghasilkan zonni atau dugaan yang kuat tentang hukum syara. Yang ketiga, menurut Saif ad-Din al-Middi, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan dalam mencari hukum syara yang bersifat zonni, sehingga darinya merasa tidak mampu lagi mengupayakan yang lebih dari itu. Yang keempat, menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad adalah upaya semaksimal mungkin seorang mujtahid dalam memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara. Nah, dari 4 definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan upaya sekuat tenaga atau optimal yang dilakukan oleh mujtahid dalam rangka menemukan suatu hukum yang bersifat amaliyah atau praktis, dan kebenarannya adalah dhonni. Adapun pembagian ijtihad, dari segi bentuk karya ijtihadnya, sebagaimana Muhammad Abu Zuhroh dalam bukunya, usul fikih ijtihad terbagi pada 2 bagian. Yang pertama, ijtihad istimbat, yaitu kegiatan ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Ini disebut juga ijtihad yang paripurna, secara khusus berlaku di kalangan kelompok ulama yang berfungsi mencari hukum furu yang amaliyah dari dalilnya yang terinci. Yang kedua, ada ijtihad tobiki, yaitu kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, akan tetapi menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Nah, jika dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman, ada 3 macam, yaitu yang pertama, ijtihad bayani, yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nas, namun sifatnya zonni, baik dari ketetapannya maupun segi penunjukannya. Yang kedua, ijtihad qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas, baik secara qot maupun secara zonni. Juga tidak ada ijma yang telah menetapkan hukumnya. Yang ketiga, ijtihad istilahi, yaitu karya ijtihad untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara dengan cara menerapkan kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat nas, baik qot maupun zonni, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nas yang ada, juga belum diputuskan dalam ijma. Nah, jika dilihat dari segi jumlah orang yang melakukan, ijtihad terbagi menjadi 2 macam, yaitu ijtihad fardhi atau ijtihad perorangan, yaitu ijtihad yang pelakunya hanya 1 orang. Yang kedua, ijtihad jama' atau ijtihad kolektif, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif atau bersama. Kemudian, peringkat-peringkat mujtahid.
Para ulama usul fikih berbeda pendapat dalam mengurutkan peringkat mujtahid. Nah, menurut pendapat Abu Zahroh dalam kitabnya Toreh, beliau membagi peringkat mujtahid sebagai berikut. Yang pertama, mujtahid dalam hukum syara. Mujtahid ini menggali, menemukan, dan mengeluarkan hukum langsung dari sumbernya. Ia menelaah hukum dari Al-Quran dan mengistinbatkan hukum dari hadis Nabi. Ia menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum atas sesuatu yang dilihatnya adanya kesamaan ilat antara hukum yang ada nasnya dengan yang tidak ada nasnya, atau menggunakan istihsan karena dilihatnya qiyas tidak menyelesaikan masalah dan menetapkan hukum atas dasar maslahah mursalah. Istishah dan dalil lain bila tidak menemukan nas yang memberi petunjuk. Yang kedua, mujtahid muntasib. Mujtahid ini dalam berijtihadnya memilih dan mengikuti ilmu usul serta metode yang telah ditetapkan oleh mujtahid terdahulu. Namun, ia tidak mesti terkait kepada mujtahid sebelum dalam menetapkan hukum furu'. Meskipun hasil temuan yang ditetapkannya ada yang kebetulan sama dengan yang telah ditetapkan oleh imam mujtahid yang dirujuknya. Yang ketiga, mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab adalah mujtahid yang mengikuti imam mazhab tempat bernaung, baik dalam ilmu usul ataupun furu'. Ia mengikuti temuan yang dicapai imam mazhab dan tidak menyalahi apa yang ditetapkan oleh imamnya. Yang keempat, mujtahid murajih adalah mujtahid yang berusaha menggali dan mengenal hukum furu', namun ia tidak sampai mengistinbatkan sendiri hukum dari dalil syar'i maupun dari nas imamnya. Yang kelima, mujtahid muwazin oleh Abu Zahroh disebut juga dengan mustadilin, yaitu ulama yang tidak mempunyai kemampuan untuk mentarjih di antara beberapa pendapat mazhab, tetapi hanya sekadar membanding-bandingkan pendapat dalam mazhab kemudian berdalil dengan apa yang dianggapnya lebih tepat untuk diamalkan. Yang keenam, golongan muhas. Golongan ini tidak melakukan kegiatan ijtihad dalam pengertian istilah yang berlaku pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menghafal dan mengingat hukum-hukum yang telah ditemukan imam mujtahid terdahulu secara langsung dari nas atau apa yang ditemukan oleh mujtahid mazhab dengan mentahrijkannya dari pendapat imam mazhab. Yang terakhir, golongan muqallid. Golongan ini adalah kalangan umat yang tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan ijtihad dalam pengertian istilah yang berlaku. Juga tidak mempunyai kemampuan untuk mentahrijkan pendapat imam. Ia juga tidak memahami dalil-dalil. Bab selanjutnya yaitu taklid. Pengertian taklid. Taklid secara bahasa terambil dari al-qalladah yang berarti mengalungkan, sedangkan menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan Imam Al-Ghazali adalah menerima ucapan tanpa adanya hujah atau dalil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa taklid adalah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya serta tidak mengetahui apakah dalilnya itu kuat atau tidak. Hukum taklid yang diharamkan. Taklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang terdahulu kala yang bertentangan dengan Al-Quran hadis. Yang kedua, taklid kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya. Yang ketiga, taklid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang bertaklid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah. Yang B, taklid yang dibolehkan. Taklidnya seseorang yang sudah mengerahkan usaha untuk ittiba kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja sebagian darinya tersembunyi bagi orang yang tersebut sehingga dia taklid kepada orang yang lebih berilmu darinya. Maka yang seperti ini adalah terpuji dan tidak tercela. Dia mendapat pahala dan tidak berdosa. Taklid ini sifatnya sementara. Kemudian yang C, taklid yang diwajibkan.
Taklid yang diwajibkan adalah taklid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujjah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan agar bertanya kepada ahlu zikir, dan az-zikir adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ketiga yaitu fatwa. Pengertian fatwa. Secara bahasa, fatwa berarti menjelaskan hukum. Fatwa adalah jawaban berdasarkan ijtihad terhadap pertanyaan mengenai hukum suatu peristiwa yang belum jelas hukumnya. Orang yang menyampaikan fatwa disebut mufti, merupakan seorang ulama. Kesimpulan pendapat atau ketetapan hukum yang dikemukakan oleh fatwa dan orang yang bertanya tentang persoalan hukum kepada seorang mufti disebut dengan mustafti. Beberapa hukum fatwa. Yang pertama, fatwa hukumnya boleh. Hukum asal fatwa adalah boleh. Hal ini didasarkan pada apa yang terjadi pada zaman sahabat dan tabi'in. Para sahabat memberikan fatwa kepada manusia saat itu. Ada di antara mereka yang banyak memberikan fatwa dan ada juga yang sedikit. Yang kedua, fatwa hukumnya wajib. Fatwa terkadang hukumnya menjadi wajib. Hal ini karena seorang mufti itu adalah ahli untuk memberikan fatwa dan adanya kebutuhan terhadap fatwa. Sementara tidak ada mufti lainnya selain dirinya. Dengan kondisi yang semacam ini, maka fatwa itu menjadi wajib bagi dirinya. Yang ketiga, fatwa hukumnya sunnah. Fatwa terkadang hukumnya sunnah atau mustahab. Hal ini apabila seorang mufti itu adalah ahli yang memberikan fatwa. Hanya saja ia terjadi di negara lain dan tidak adanya kebutuhan terhadap fatwa tersebut. Yang keempat, fatwa hukumnya haram. Kadang menjadi haram bagi seorang mufti untuk memberikan fatwa. Hal ini apabila seorang mufti itu tidak ahli untuk memberikan fatwa, yaitu tidak memiliki kompetensi keilmuan untuk itu. Yang kelima, fatwa hukumnya makruh. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti kadang hukumnya makruh. Hal ini ketika seorang mufti memberikan fatwa dalam kondisi marah, lapar, ketakutan, atau kondisi ngantuk berat. Karena keadaan tersebut akan berimplikasi pada ketidakadilan dalam memberikan fatwa. Apa saja syarat-syarat dan karakter seorang mufti? Menurut Al-Jizani dalam kitabnya Ma'lim Usul Al-Fiqh Indah As-Sunnah wal Jamaah, bahwa seseorang mufti harus memenuhi dua syarat utama, yaitu seseorang yang berilmu. Yang dimaksud berilmu di sini adalah terpenuhi syarat-syarat ijtihad. Kemudian yang kedua, seorang yang adil, yaitu orang yang memiliki karakter sidik dan amanah. Di samping syarat-syarat di atas, ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang mufti. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Jizani, bahwa seorang mufti harus memiliki 5 karakter, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah dia memiliki niat. Ketika dia tidak memiliki niat, maka dia tidak memiliki cahaya dalam diri dan perkataannya. Yang kedua, hendaklah dia memiliki ilmu, kebijaksanaan, kewibawaan, dan ketenangan. Yang ketiga, hendaklah dia adalah orang yang kuat, terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan yang ia miliki. Yang keempat, memiliki kecukupan. Sekiranya tidak memiliki itu, maka dia menjadi santapan manusia. Dan yang kelima adalah mengetahui tentang manusia. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.